Batak adalah salah satu suku yang ada di Indonesia dan juga merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan merupakan ciptaan makhluk halus atau jelmaannya. Adat adalah tata cara orang Batak dalam melakukan interaksi dengan orang lain di mana sudah diatur dengan kesepakatan-kesepakatan nenek moyang orang Batak. Kalau kawin adatnya begini, kalau memasuki jabu adatnya begitu dan lain-lain dengan konsep Dalihan Natolu yang menjadi moto dari semua pesta adat orang Batak. Pada zaman dahulu memang dalam setiap pesta dilakukan dengan mistik karena pada zaman itu sangat dipercayai orang dengan melakukan pertama, Maniti Arina, dengan memanggil Datu Bolon. Sistem interaksi pada masyarakat Batak adalah Dalihan Natolu, Tungkunan 3, yang terdiri atas dongan tubuh, pihak semarga, boru, pihak penerima istri, dan hula-hula, pihak pemberi istri. Dalam interaksinya, setiap orang akan memiliki sikap berperilaku yang berbeda pada masing-masing pihak itu. Orang akan manat mardongan tubuh, hati-hati pada teman semarga, elek marboru, membujuk pada pihak penerima istri, dan somba marhula-hula, hormat pada pihak penerima istri. Jelas bahwa nilai interaksional ini hanya bisa dipahami bahkan dijelaskan setelah memiliki dan memahami nilai identitas. Mata pencaharian hidup sebagian besar masyarakat Batak bercocok tanam di irigasi dan ladang. Peternakan juga salah satu mata pencaharian suku Batak, antara lain peternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Penangkapan ikan dilakukan sebagian penduduk di sekitar Danau Toba. Sektor kerajinan juga berkembang. Misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu, tembikar, yang ada kaitannya dengan pariwisata. Kelompok kekerabatan suku bangsa Batak berdiam di daerah pedesaan yang disebut huta atau kuta menurut istilah Karo. Biasanya satu huta didiami oleh keluarga dari satu marga. Ada pula kelompok kerabat yang disebut marga Taneh, yaitu kelompok patrilineal keturunan pendiri dari kuta. Stratifikasi sosial orang Batak didasarkan pada 4 prinsip, yaitu perbedaan tingkat umur, perbedaan pangkat dan jabatan, perbedaan sifat keaslian, dan status kawan. Sistem kekerabatan patrilineal dengan dasar satu ayah, satu kakek atau satu nenek moyang. Dalam masyarakat Batak hubungan berdasarkan satu ayah disebut sadabapa, bahasa Karo, atau saama, bahasa Toba. Adapun kelompok kekerabatan terkecil adalah keluarga Batih, keluarga inti, terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, yang disebut jabu, dan ripe dipakai untuk keluarga luas yang viri lokal, tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki. Dalam masyarakat Batak, banyak pasangan yang sudah kawin tetap tinggal bersama orang tuanya. Perkawinan yang dianggap ideal di suku Batak adalah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, perkawinan antara orang-orang Rimpal, Marpariban. Perkawinan pantangan. 1. Laki-laki Batak pantang kawin dengan wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah. 2. Laki-laki Batak juga dilarang melakukan perkawinan patri paralel caosin. Perkawinan umum. Secara umum perkawinan bersifat eksogam sehingga mengenal marga pemberi gadis, hula-hula, dan marga penerima gadis, boru. Sistem perkawinan ini disebut conubium asimetris, conubium sepihak. Hula-hula memiliki kedudukan lebih tinggi daripada boru. Selain perkawinan tersebut, di atas ada adat perkawinan levirat, lakoman, dan adat perkawinan sororat. Macam lakoman. 1. Lakoman tiaken. Si janda kawin dengan saudara almarhum suaminya. 2. Lakoman ngaliken senina. Si janda kawin dengan saudara tiri almarhum suaminya. 3. Lakoman kunandena. Si janda kawin dengan anak saudara almarhum suaminya. Sebagian besar tata cara dan urutan pernikahan adat Batak adalah sebagai berikut. 1. Mangarisika 2. Marhori-hori dinding, Marhusip 3. Marhata sinamot 4. Pudun sauta 5. Martumpol, baca, martupol, dan lain sebagainya. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen ke tanah Batak, orang Batak pada mulanya belum mengenal nama dan istilah dewa-dewa. Kepercayaan orang Batak dahulu, kuno, adalah kepercayaan kepada arwah leluhur, serta kepercayaan kepada benda-benda mati. Benda-benda mati dipercayai memiliki tondi, roh. Misalnya, gunung, pohon, batu, dediloel.
yang kalau dianggap keramat dijadikan tempat yang sakral, tempat sembahan. Orang Batak percaya kepada arwah leluhur yang dapat menyebabkan beberapa penyakit atau malapetaka kepada manusia. Penghormatan dan penyembahan dilakukan kepada arwah leluhur akan mendatangkan keselamatan, kesejahteraan bagi orang tersebut, maupun pada keturunan. Kuasa-kuasa inilah yang paling ditakuti dalam kehidupan orang Batak di dunia ini dan yang sangat dekat sekali dengan aktivitas manusia. Suku Batak mengenal 3 konsep, yaitu 1. Tondi, jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan, oleh karena itu tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang di dalam kandungan. Bila tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit atau meninggal. Maka diadakan upacara mangalap, menjemput tondi dari Sombaon yang menawannya. 2. Sahala, jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki tondi, tetapi tidak semua orang memiliki sahala. Sahala sama dengan sumanta, tua, atau kesaktian yang dimiliki para raja atau hula-hula. 3. Begu, tondi orang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam. Beberapa begu yang ditakuti oleh orang Batak yaitu 1. Sombaon, yaitu begu yang bertempat tinggal di pegunungan atau di hutan rimba yang gelap dan mengerikan. 2. Solobean, yaitu begu yang dianggap penguasa pada tempat-tempat tertentu. 3. Sila. Orang Batak mengenal 3 tingkatan adat yaitu 1. Adat inti, 2. Adat nataradat, 3. Adat naniadat hon. Orang Batak mengenal 3 tingkatan adat yaitu 1. Adat inti. Berdasarkan ketiga tingkatan adat tersebut di atas, adat yang sekarang dilakoni orang Batak adalah adat tingkat kedua. Namun di beberapa bagian kelompok Batak sudah mendekati tingkat ketiga. Meskipun ini terjadi sadar atau tidak sadar dilakukan. Kesenian suku Batak 1. Seni bangunan 2. Seni tari 3. Seni musik 4. Seni kerajinan. Kesenian suku Batak 1. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat. Logat Karo yang dipakai oleh orang Karo, logat Pakpak yang dipakai oleh Pakpak, logat Simalungun yang dipakai oleh Simalungun, logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Bahasa Batak bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Bahasa Batak Utara, bahasa Alas, bahasa Karo. 2. Bahasa Batak Selatan, bahasa Angkola, Mandailing, bahasa Pakpak Dairi, bahasa Simalungun, bahasa Toba. Bahasa Batak bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Suku atau masyarakat Batak hidup di kawasan Sumatera Utara. Sebagian masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah masyarakat Batak. Suku Batak pertama sekali mendiami daerah Karo dan kawasan Danau Toba. Sebagian masyarakat Batak bercocok tanam di irigasi dan ladang. Di samping bercocok tanam, peternakan juga merupakan suatu mata pencaharian yang penting bagi orang Batak umumnya. Di daerah pinggiran Danau Toba, biasanya masyarakat Batak menangkap ikan dengan perahu lesung. Masyarakat Batak pada umumnya beragama Kristen dan hanya sedikit yang memeluk agama Islam. Walaupun demikian, masyarakat pedesaan suku Batak tetap mempertahankan agama aslinya. Orang Batak percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Debata, Ompung, mula jadi Nabolon. Dia tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai tugasnya. Walau terjadi unifikasi hukum nasional buat seluruh masyarakat Indonesia, namun budaya Batak tetap akan terus dijaga. Kebudayaan yang dimiliki suku Batak ini menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang perlu tetap dijaga kelestariannya. Dengan membuat makalah suku Batak ini, diharapkan dapat lebih mengetahui lebih jauh mengenai kebudayaan suku Batak tersebut dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang pada kelanjutannya dapat bermanfaat dalam dunia kependidikan.